Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dovon Ferdinand, prodi saya manajemen, NIM saya 28922500061. Di sini saya akan menjelaskan konsep etika bisnis tentang presentasi materi bab 8, 9, 10, dan 12. Yang pertama, konsep keadilan dalam bisnis. Pengertian keadilan berawal dari kata menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tidak sewenang-wenang, tidak semihak, tidak berat sebelah, adil, terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif. Setiap orang tidak sama adil menurut bahwa ia melakukan sesuatu keadilan. Hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum, di mana sesuatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Setiap skala difungsikan dengan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan umum dari masyarakat tersebut. Kemudian, teori keadilan Adam Smith. Teori keadilan Adam Smith. Menurut Adam Smith, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yang keadilan komutatif, yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lainnya. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif. Ada 3 prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu prinsip no harm. Menurut Adam Smith, prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup. Prinsip no harm merupakan prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini bertujuan agar dalam suatu interaksi sosial apapun setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain. Selanjutnya, prinsip non-intervention adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Prinsip pertukaran yang adil. Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar. Selanjutnya, persaingan usaha. Apa sih itu persaingan usaha? Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digunakan. Sebetulnya,
Sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat. Keinginan itu diborong oleh munculnya perdagangan yang tidak sehat, terutama karena pengusaha sering memberikan perlindungan ataupun penyelegasan kepada para pelaku bisnis tertentu sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, ekonomi, dan nepotisme. Selanjutnya, pengertian persaingan. Apa pengertian persaingan? Yaitu yang disebut persaingan adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual atau barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan kepada orang lain. Persaingan sehat. Istilah ini menegaskan yang ingin dijamin adalah terciptanya persaingan yang sehat. Dengan 118, etika bisnis melihat beberapa istilah di atas dapat dikatakan bahwa apapun istilah yang dipakai semuanya berkaitan itu dengan tiga hal, yaitu yang pertama pencegahan atau penadaan praktik monopol. Yang kedua menjamin persaingan yang sehat. Yang ketiga melarang persaingan yang tidak jujur. Selanjutnya persaingan tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produk dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur. Untuk melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, persaingan sering dikonotasikan negatif karena dianggap mementingkan kepentingan diri sendiri. Selanjutnya, untuk bab 9, etika profesi dan konsep dasar keadilan dalam bisnis. Definisi etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya karakter atau watak kesusilaan. Etika berkaitan dengan konsep dan keyakinan individu atau kelompok dalam melakukan sesuatu hal, apakah itu benar atau salah, baik ataupun buruk. Berikut ini adalah tujuan adanya etika dalam kehidupan manusia. Yang pertama, etika merupakan sarana untuk melatih kedalaman sikap dan melatih kemandirian serta tanggung jawab dalam kehidupan. Yang kedua, etika menunjukkan mana hal yang baik dan buruk serta mengarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, etika menjadi arah bagi perkembangan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera, tertib, dan harmoni. Selanjutnya, etika juga memiliki manfaat dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama, memberikan rasa tanggung jawab kepada manusia. Yang kedua, etika dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku. Yang ketiga, berpedoman etika dapat meningkatkan legitimasi dan kredibilitas sebuah entitas. Yang keempat, etika dapat menjadi alat kontrol sosial. Yang kelima, etika dapat melindungi hak-hak anggota atau pekerja. Yang keenam, etika dapat digunakan sebagai acuan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan. Selanjutnya, etika profesi. Dalam memahami etika profesi itu terdapat beberapa aturan yang baiknya dipahami bersama. Aturan tersebut diantaranya adalah: yang pertama, berupaya untuk meraih yang terbaik.
Yang kedua, dapat dipercaya. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan. Untuk yang keempat, menjaga perilaku, hormat, dan menjaga kerahasiaan. Yang kelima, kejujuran. Yang keenam, kompeten dan perbaikan secara terus-menerus. Yang ketujuh, komitmen pada etika. Yang kedelapan, menjaga integritas. Selanjutnya, keadilan dalam bisnis. Harmoni. Untuk di tahun 2021 itu mengungkapkan beberapa prinsip keadilan dalam etika bisnis yang penting untuk diketahui, di antaranya yaitu adanya prinsip kejujuran, adanya prinsip integritas moral, prinsip kesetiaan, prinsip saling menguntungkan, dan untuk prinsip keadilan. Selanjutnya, bab 10, persaingan usaha dan larang dalam bisnis. Apa sih itu persaingan bisnis? Yaitu istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, dampak positif adanya persaingan usaha. Kompetensi merupakan persaingan yang merujuk kepada kata sifat siap bersaing dalam kondisi nyata dari setiap hal atau aktivitas yang dijalani. Tuntunan dunia bisnis dan manajemen yang semakin tinggi dan keras, masyarakatnya sikap dan pola kerja yang profesional. Persaingan membantu pemerintah menanggulangi kemiskinan akibat krisis moneter yang melanda di Indonesia sejak tahun 1997. Dengan bermunculan usaha baru diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak sehingga masyarakat memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selanjutnya, bab 12, relevansi antara etika dan bisnis. Dalam kegiatan yang dilakukan manusia itu semua diperlakukan yang namanya etika. Demikian pula dalam bisnis, perusahaan tidak boleh melakukan bisnis secara semaunya saja tanpa memikirkan orang lain. Dalam membangun sebuah bisnis, etika harus dilibatkan karena bisnis tidak hanya berbicara tentang penghasilan ataupun keuntungan besar, akan tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan. Jika Anda tidak memiliki etika dalam bisnis Anda akan mengorbankan nyawa banyak orang. Dengan etika dalam dunia bisnis dan kesadaran semua pihak yang terlibat dalam menjalankan bisnis dengan etika akan dapat mengurangi kesalahan yang dibuat saat membangun bisnis. Selanjutnya, relevansi etika dan bisnis. Apa sih itu kata etika bisnisnya? Yang secara etimologis berasal dari kata Yunani ethos. Harafiah berarti adat, kebiasaan, watak, ataupun kelakuan manusia. Sebagai sesuatu istilah yang cukup banyak dipakai dalam hidup sehari-hari, kata tersebut memiliki arti yang lebih luas dari sekedar arti etimologis harafiah. Dalam pembagian sehari-hari, sekurangnya dapat dibedakan 3 arti kata etika. Arti pertama adalah sebagai sistem nilai. Kata etika di sini berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi
pegangan hidup atau sebagai pedoman penilaian baik buruknya perilaku manusia baik secara individual maupun sosial dalam suatu masyarakat. Arti pertama ini misalnya dipakai dalam etika Jawa, etika Protestan, dan lain-lainnya. Dalam dunia bisnis yang telah lama diikuti berbagai mitos antara lain bisnis immoral, bisnis amoral, bisnis sebagai maksimalisasi keuntungan, dan bisnis sebagai permainan. Salah satu keunikan ajaran Islam adalah mengajarkan para pengaturnya untuk melakukan praktik ekonomi berdasarkan norma-norma dan etika Islam. Bahkan diakui oleh para ekonomi muslim maupun non-muslim. Dalam Islam diajarkan nilai-nilai. Karena itu Islam menekankan agar aktivitas bisnis manusia dimaksudkan tidak semata-mata sebagai alat memuas keinginan, tetapi lebih pada upaya mencari kehidupan, perkembangan dunia akhirat, disertai perilaku positif bukan destruktif. Sekian dari saya untuk presentasi malam ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.